بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف الإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأعاد علينا من بركاته آمين إلى أن قال. Kita masuk bab yang baru ya. Bab ke-27 dalam kitab ini. Babu ta'zimi hurumatil muslimin wa bayani huquqihim wa syafaqati alaihim wa rahmatihim. Bab mengagungkan kehormatan kaum muslimin, seorang muslim, dan menjelaskan tentang hak-hak mereka, juga berbelas asih terhadap mereka dan kasih sayang kepada mereka. Jadi ini bab menjelaskan tentang kewajiban kita menghormati, mengagungkan kehormatan seorang muslim. Walaupun kehormatan di sini tidak berarti hanya sekedar kehormatan saja. Tapi dimaksud kehormatan itu adalah sesuatu yang haram diambil oleh kita, sesuatu yang haram dilanggar oleh kita, yang itu menjadi haknya saudara kita. Jadi begini, kita sebagai seorang muslim itu kan di bab yang terakhir memiliki hak-haknya, yang mana hak-hak tersebut tidak boleh dilanggar oleh siapapun, tidak boleh diambil oleh siapapun, tidak boleh dizalimi oleh siapapun. Apa itu? Kita punya darah. Darah kita itu adalah hak kita, yang tidak boleh siapapun menumpahkan darah kita. Satu. Kita punya harta. Harta kita itu adalah haknya kita. Maka tidak boleh kita semuanya, siapapun itu kaum muslimin, untuk mengambil harta saudaranya sesama muslim. Enggak boleh. Kita punya kehormatan ini, harga diri. Maka tidak boleh untuk dilanggar, dihina, diledek, dikucilkan, dicaci maki, enggak boleh. Difitnah, enggak boleh. Nah, ini maksudnya bahwa kita semua punya kewajiban untuk menghormati, mengagungkan hak-hak sesama muslim. Kehormatan muslim. Begitu. Darahnya jangan diutak-atik, jangan diganggu. Jangan disentuh setetes pun jangan. Hartanya jangan dideketi, jangan diambil sepeser pun jangan. Harga dirinya jangan pernah kita zalimi sedikit pun. Jangan pernah kita rendahkan dia sedikit pun, caci maki, enggak. Ini maksudnya. Dan menjelaskan hak-hak mereka apa saja. Di sini nanti dijelaskan hak-haknya. Kemudian kewajiban kita juga untuk belas asih, untuk kasih sayang terhadap mereka semuanya. Belas asih, kasih sayang itu sebetulnya sama, cuman di sini untuk mengokohkan saja. Baik, kita lanjutkan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairun lahu 'inda rabbih." Dan barang siapa yang mengagungkan kehormatan Allah, kehormatan Allah apa saja itu. Maksudnya agama Allah, hukum-hukum Allah, bisa juga diartikan tanah haram di sana, tanah haram dan syiar-syiar haji, prosesi-prosesi haji. Fahuwa khairun lahu 'inda rabbih, maka itu baik untuknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ketaatan. Menghormati hukum Allah, tunduk patuh pada hukum-hukum Allah, itu adalah ibadah, itu adalah ketaatan, itu adalah amal soleh yang pahalanya besar di hadapan Allah. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallahi fa inna min taqwal qulub." Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah. Apa syiar Allah? Agamanya Allah. Ada yang mengatakan syiar-syiar Allah itu haji dan prosesi-prosesinya, juga tempat-tempatnya. Fa innaha min taqwal qulub, karena sesungguhnya syiar-syiar Allah itu jika diagungkan termasuk
takwanya hati atau takwanya orang-orang yang punya hati Allah. Jadi bentuk ketakwaan, bentuk kita semua punya hati, hatinya hidup adalah mengagungkan agama Allah. Termasuk ilmu agama. Karena nggak mungkin kita bisa paham hukum-hukum agama kalau ilmu agamanya juga nggak paham. Dan juga menuntut ilmu agama yang fardhu ain tentunya kan juga adalah keharusan. Maka kalau ada di antara kita ini kok ada yang mengentengkan ilmu agama, itu dalam bahaya dia. Demi Allah dia dalam bahaya. Apalagi membanding-bandingkan. Udah lebih baik belajar matematika saja. Biar bisa ngitung. Gak usah belajar fardu wudu dan seterusnya. Hati-hati. Yang seperti ini yang dipertanyakan keimanannya. Boleh menjadi apapun selama tidak bertentangan dengan hukum agama, silahkan. Tapi jangan pernah menganggap remeh hukum-hukum agama, syiar-syiar agama. Awas, hati-hati. Wa qala ta'ala wakhfid janahaka lil mu'minin. Rendahkan sayapmu untuk orang-orang mukmin. Maksudnya apa Ustaz rendahkan sayap? Maksudnya tawadhu, lemah lembut kepada orang-orang beriman. Tawadhu dan lemah lembut pada orang-orang beriman. Wa qala ta'ala man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi fakana man qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha fakana ma ahya an-nasa jami'a. Barang siapa yang membunuh seorang, membunuh jiwa, menghilangkan jiwa bighairi nafsin, tanpa haknya, tanpa sebab karena dia menghilangkan jiwa. Ini sudah pernah kita jelaskan ya. Membunuh nggak boleh. Tapi algojo yang tugasnya untuk membunuh orang yang membunuh, maka itu adalah kewajibannya, bukan sekedar boleh. Berarti kalau ada orang membunuh bukan karena yang dibunuh itu telah membunuh, nggak boleh. Orang kalau sudah membunuh berarti telah menghalalkan darahnya untuk dialirkan, untuk dibunuh. Tapi orang selama tidak membunuh maka tidak boleh dialirkan darahnya, tidak boleh dibunuh. Nah di sini dilarang. Au fasadin fil ard, atau kerusakan di muka bumi seperti syirik, itu kerusakan. Berzina itu kerusakan. Faka'anna ma qatalan nasa jami'a, maka seakan-akan dia telah membunuh semua orang yang ada di dunia. Wa man ahya faka'annama ahyan nasa jami'a, dan barang siapa yang menghidupkan seseorang, ini menghidupkan itu bukan berarti memberi nyawa, bukan, tapi menolong sehingga bisa hidup. Orang sakit ditolong akhirnya sembuh, bisa hidup. Orang yang kecelakaan kalau nggak buru-buru ditolong dia akan meninggal, hidup. Jadi memberikan bantuan sehingga dia bisa lanjut hidupnya. Faka'anna mahyan nasa jami'a, seakan-akan dia menghidupkan seluruh manusia seluruhnya. Ini dalam Islam. Membunuh satu orang sama dengan membunuh semua orang, sama-sama dosa. Menghidupkan menjadi sebab menolong orang untuk hidup, menyambung kehidupannya. Itu sama dengan menolong semua orang. Makanya dalam Islam, mohon maaf kalau ada tetangga kita kelaparan contohnya, kalau dia nggak makan dia akan meninggal, hukumnya wajib kita untuk menolongnya. Itu sudah sama dengan menghidupkannya. Kalau sudah begitu, ini loh, seakan-akan kita memberikan kehidupan kepada semua orang. Luar biasa. Ini Islam. Baik, kita tidak sedang ngaji tafsir sehingga kita tidak akan perpanjang tafsirannya. Kita langsung masuk kepada hadis yang pertama. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu, dari Abi Musa semoga Allah senantiasa meridhai beliau, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha. Seorang mukmin yang satu untuk mukmin yang lainnya itu ibaratkan bangunan, yashuddu ba'dahu ba'dha, yang saling mengikat, yang saling merekatkan, menguatkan satu dengan yang lainnya. Allah. Beginilah hendaknya menjadi seorang mukmin. Harus saling menguatkan.
Ingat, baginda Nabi itu mengumpamakan, menganalogikan kita itu sesama muslim seperti bangunan. Coba perhatikan bangunan. Bangunan itu terdiri dari banyak bahan-bahannya, bahan-bahan bangunan. Kalau bangunan sekarang ada batu bata, ada batu kalinya, ada besi-besinya, ada semennya, ada atap dan seterusnya, itu ada. Semua ada tiang-tiangnya, pondasinya, semuanya saling mengikat, saling menguatkan. Bahkan ada pelajarannya khusus namanya teknik sipil yang ngurus semua ini. Ini bebannya berapa, kekuatannya berapa, bagaimana dan seterusnya. Ada hitungannya detail. Ini bangunan ini. Kita itu seorang mukmin seperti bangunan. Kalau kita bersatu, ya jadi bangunan. Kalau kita nggak bersatu, bukan jadi bangunan, jadi material. Itu yang benar. Maka keadaan mukmin sekarang itu sebetulnya bukan bangunan tapi material. Kok iya Ustaz? Iya, batu ada di material, semen ada di material, gentengnya ada di material, besi ada di material, baja ada di material, semua ada di material. Tapi tidak bersatu, masing-masing tempatnya beda-beda, tidak menyatu. Ya itulah mukmin sekarang. Yang terpecah belah ini. Yang terpecah belah ini. Baginda Nabi itu mengumpamakan kita itu mukmin seperti bangunan. Ini kan perumpamaan sekaligus perintah agar kita saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Bukan memerintahkan kita, menganjurkan kita menjadi bangunan, menjadi tokoh bangunan, bukan. Bahkan kata para ulama, coba perhatikan betapa detail dan tepatnya perumpamaan baginda Nabi ini. Agama Islam ini, yang kita imani ini, memiliki buah. Buahnya apa itu? Kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat. Siapapun yang mengamalkan isinya, maka dia akan mendapatkan buahnya. Yaitu bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Maslahat di dunia, maslahat di akhirat. Cuman sayangnya tidak setiap orang yang mengaku dirinya muslim kemudian otomatis dia akan dapat buahnya. Enggak. Muslim belum tentu mengamalkan isinya. Mukmin belum tentu mengamalkan isinya. Kalau mengamalkan isinya baru dapat buahnya. Isinya apa? Siapa yang bisa mengamalkan isinya itu? Adalah orang bertakwa, orang soleh. Ngamalkan isinya maka dia akan dapat buahnya. Buahnya apa? Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Maslahat di dunia, maslahat di akhirat. Di antara syaratnya apa itu yang harus diamalkan? Syarat supaya bahagia di dunia, bahagia di akhirat tadi itu yang harus kita amalkan sebagai orang mukmin yang bertakwa, harus bersatu satu dengan yang lainnya. Jangan tercerai-berai, jangan berpisah-pisah, jangan. Kalau sudah bersatu, kalbunyan seperti bangunan kokoh, baru saat itu bisa kita lihat buahnya ajaran Islam. Kalau sekarang kok ada pertanyaan, Ustadz, mana katanya Islam itu membawa kepada kebahagiaan, ketentraman, kedamaian, mana. Maka jawabannya, Islam sebagai sebuah agama itu ada, tapi kita yang mengamalkannya yang kurang di situ. Yang ada ya muslimnya, sedangkan Islam sebagai sebuah nilai enggak diamalkan, itu masalahnya. Ibarat undang-undang mah ada 100 undang-undang, 100 aturan di situ. Yang diamalkan cuma satu, sholat saja. 99-nya enggak. Susah memang kita itu, Masya Allah ya. Orang berpikir bahwa ibadah itu ya hanya sholat, puasa, begitu-begitu saja. Ini sebagian berpikir begitu. Padahal ibadah itu tidak hanya itu. Artinya kewajiban kita tidak hanya itu. Kita itu selain harus benar tata cara ibadah tadi, tata caranya sholat dan seterusnya, juga harus benar muamalahnya. Muamalah bagaimana? Yaitu transaksi jual belinya harus benar. Berapa banyak masalah yang timbul di zaman ini diakibatkan oleh transaksi jual beli atau muamalah yang salah. Sehingga muncullah riba menjadi tanggungan yang tidak tertanggung, tidak bisa digotong, nggak bisa lagi. Udah, kalau begitu akhirnya gimana? Stres, ada yang gantung diri.
Ada yang melakukan keharaman akhirnya kena judol dan pinjol dan seterusnya. Ya kayak begitu-begitu itu. Padahal itu juga kewajiban. Kita wajib bermuamalah yang benar, jangan sampai salah muamalahnya. Kalau enggak sengsara, itu sebetulnya. Bukan hanya muamalah benar, tapi yang lain juga apa itu? Munakah, urusan nikah juga, bab urusan rumah tangga harus benar. Maka Islam itu sudah ada rambu-rambunya, ada petunjuknya, ada bimbingannya, detail lengkap, sempurna. Cuman sayangnya zaman sekarang anak muda yang besok mau melangsungkan akad nikah, ketika ditanya, sudah engkau persiapkan bekalnya nak? Oh sudah, alhamdulillah. Apa itu bekalnya? Mas kawin. Cuman itu aja. Padahal yang wajib itu, mas kawin bisa diutang loh ya. Walaupun ya jangan terlalu lama masa ngutang mas kawin. Cuman mau ngomong-ngomong bisa-bisa. Dengan mas kawin 5 gram ngutang, boleh nggak ada masalah. Tapi ilmu pernikahan nggak bisa diutang. Herannya anak yang mau nikahnya ya begitu pemikirannya, orang tuanya ya begitu. Udah yang penting siapin mahar. Allahu Akbar. Nggak begitu. Sehingga wajar beres akad nikah terjadi cekcok dalam rumah tangga. Oh ini nggak ada ilmunya, ini nggak ada ilmunya. Yang terjadi berarti apa? Kebodohan. Ya itulah jadi perang ribut, selesai. Ya Masya Allah. Kita itu dibimbing oleh Allah, dibimbing oleh baginda Nabi untuk baik dalam segala sisi. Sehingga bisa menjadi orang yang bertakwa yang sesungguhnya dan dapat buah daripada beragama, yaitu bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Nah gitu. Indah. Kalau dijalankan dijamin sudah. Islam sebagai sebuah konsep yang sempurna. Kajian-kajian tentang hukum-hukum Islam secara mendetail sudah ada dan boleh dicari, lihat hikmahnya dan seterusnya, luar biasa. Ya. Cuman kitanya saja kadang-kadang yang tidak mau mengamalkan ajarannya. Ngaku muslim tapi nggak mengamalkan ajarannya. Jadi ini seruan untuk bersatu ya, untuk bersatu. Mari kita menjadi bangunan yang kokoh, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Bagian satu dengan bagian lainnya. Maka baru akan muncul buahnya. Maka kata para ulama, untuk mendapatkan buah itu, untuk menjadi mukmin yang baik, kita butuh pertolongan saudara kita. Jadi kita pengen dapat kebaikan tuh butuh pertolongan saudara kita. Kalau saling tolong menolong, maka kita dapat buahnya. Kalau enggak dapat tuh. Ya. Jadi seperti itu. Baik itu perkara dunia ataupun perkara akhirat, kita perlu saling tolong menolong, menguatkan satu dengan yang lainnya. Wallahu a'lam bissawab. Mari kita tutup dengan doa alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim taslima salatan taftahu lana abwaba ridha wat taysir wa tughliqu biha abwaba syarri wat ta'sir. Anta maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. اللهم ارحمنا ولا تعذبنا وانصرنا ولا تخذلنا وعافنا ولا تمرضنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا إنك على كل شيء قدير. Ya Allah ya Rabbana, ya Allah ya Rabbana, ya Allah ya Rabbana. Pandang kami semua dengan pandangan kasih sayang dan cinta-Mu ya Allah. Pandang pula kedua orang tua kami ya Allah, kakek nenek kami ya Allah, dengan pandangan kasih sayang dan cinta-Mu ya Allah. Pandang pula guru-guru kami, anak-anak kami, pasangan kami, saudara kami, sahabat kami, tetangga kami ya Allah, dengan pandangan kasih sayang dan cinta-Mu ya Allah. Ampuni dosa kami, maafkan kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, ampuni pula dosa kedua orang tua kami. Orang tua kami yang lelah ya Allah mendidik kami, lelah menafkahi kami, lelah menjaga kami. Ya Allah ya Rabbana, ya Allah ya Rabbana, ampuni dosa mereka semua ya Allah. Terutama mereka yang telah mendahului kami yang ada di alam barzakh sana ya Allah, ampuni dosa mereka ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, ya Allah ya Rabbana, guru-guru kami ya Allah, pasangan kami, anak kami ya Allah.
saudara kami, sahabat kami, tetangga kami, ampuni dosa kami semua ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan kami keluar dari majelis ini kecuali sudah Engkau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Maafkan kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, ya Allah, ya Rabbana, ya Allah, ya Rabbana. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dengan anak-anak yang soleh, solehah. Ya Allah, ya Rabbana, ya Allah, ya Rabbana, ya Allah, ya Rabbana. Yang sakit di antara kami sembuhkan. Yang sempit rizki lapangkan untuknya rizki yang halal penuh berkah. Yang sedang dalam masalah, dalam kesulitan, angkat permasalahan dan kesulitannya ya Allah. Gantikan dengan solusi dan kemudahan darimu ya Allah. Yang punya hajat di antara kami ya Allah, kabulkan hajat-hajatnya ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, ya Allah, ya Rabbana. Anugerahkan kepada siapapun yang menuntut ilmu di tempat ini ilmu yang bermanfaat ya Allah, ilmu yang bermanfaat ya Allah, ilmu yang bermanfaat ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, ya Allah, ya Rabbana. Panjangkan umur kami dalam ketaatan, sehat wal afiyah. Dan kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, wafatkan kami semua setelah panjang umur nanti dalam keadaan husnul khatimah, wafat dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, saat Engkau mencabut nyawa kami, detik-detik terakhir kami ada di dunia yang pasti kami tinggalkan ini, kami mohon saat itu, detik itu, jadikanlah ucapan terakhir yang keluar dari hati dan lisan kami kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismil Fatihah. Demikian, mohon maaf, mohon selalu billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.